Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, sering kita mendengarkan mitos bahwa orang Jawa dilarang menikah dengan orang Sunda karena orang Jawa dianggap lebih tua daripada orang Sunda. Ketika laki-laki Sunda menikahi perempuan Jawa, dianggap menikahi kakak kandungnya. Dan ini sama halnya menikah dengan ibunya. Dan ketika ini dilanggar, diyakini akan mendatangkan kesialan bagi pelakunya. Dan mitos ini diceritakan secara turun-temurun oleh orang-orang sebelum kita, dari mulut ke mulut. Bahkan tidak jarang, orang-orang tua kita menggagalkan pernikahan putra-putrinya karena mitos ini. Walaupun anak mereka sudah sama-sama cocok, sama-sama suka. Memang terdengar aneh, tapi itulah realita yang terjadi di lapangan. Bahkan dalam buku Etnologi Jawa yang ditulis oleh Profesor Dr. Swardi Indraswara, di situ dijelaskan bahwa konon siapapun yang melanggar aturan ini, kehidupan rumah tangganya tidak akan harmonis, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, dan selalu miskin sampai dia meninggal dunia. Mereka juga dipercaya akan selalu diterpa malapetaka dan kesialan selama hidupnya. Lalu, sejak kapan mitos ini muncul, teman-teman? Jadi perlu diketahui bahwa mitos larangan menikah antara orang Sunda dan orang Jawa berkaitan erat dengan peristiwa Perang Bubat yang diperkirakan terjadi pada tahun 1357 Masehi. Perang Bubat ini diawali oleh skema pernikahan politik antara Raja Hayam Wuruk, yaitu Raja Majapahit, dengan Dyah Pitaloka, yaitu putri Raja Sunda Prabu Linggabuana. Pada saat itu, Raja Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Raja Linggabuana bahwa beliau ingin mempersunting putri Pasundan, yaitu Dyah Pitaloka, dan meminta agar prosesi pernikahan dilaksanakan di Kerajaan Majapahit. Lalu, Raja Linggabuana menyetujui apa yang menjadi niat Raja Hayam Wuruk, dan berangkatlah rombongan Dyah Pitaloka beserta ayahnya ke Majapahit dengan persenjataan ala kadarnya dan diiringi sejumlah prajurit. Nah, rombongan prajurit ini bukan sebagai prajurit perang, melainkan rombongan pengiring pengantin. Akhirnya, rombongan Dyah Pitaloka sampai ke suatu tempat yang disebut dengan Bubat, yang sampai hari ini masih misterius karena belum ditemukan di buku-buku sejarah maupun peninggalan yang ditemukan oleh para arkeolog. Nah, di tempat inilah prajurit Majapahit dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada menghadang pasukan dari Pasundan. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa Mahapati Gajah Mada memiliki ambisi besar untuk menyatukan Nusantara dalam bingkai Sumpah Palapa. Sehingga Gajah Mada akan selalu berambisi untuk menaklukkan raja-raja yang ada di Nusantara ini secara keseluruhan. Apapun caranya, Gajah Mada akan terus berprihatin, menahan lapar, sampai kapanpun, selama cita-citanya belum terlaksana, selama cita-citanya belum berhasil. Dan perlu diketahui juga bahwa Sunda adalah bagian dari kerajaan yang tidak mau tunduk dengan Majapahit, sampai Majapahit runtuh. Akhirnya, momen ini tidak disia-siakan oleh Gajah Mada, karena kesempatan tidak berulang untuk kedua kali. Gajah Mada melihat peluang besar dalam momen pernikahan ini antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Di sini, Gajah Mada memberikan keputusan sepihak tanpa sepengetahuan Raja Hayam Wuruk bahwa kedatangan Dyah Pitaloka dan rombongan ke kerajaan Majapahit tiada lain dan tiada bukan hanya untuk menundukkan diri, hanya untuk menaklukkan diri sebagai kerajaan bawahan daripada Majapahit. Namun, Dyah Pitaloka menolak apa yang menjadi keputusan Gajah Mada, dan bahkan rombongan dari Pasundan ini naik pitam dengan ucapan Gajah Mada karena dianggap menghina dengan pasukan Pasundan. Dan akhirnya peperangan dari kedua belah pihak
tidak bisa dihindari. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya peperangan ini sangat tidak seimbang, teman-teman. Mengapa? Karena pasukan dari Sunda hanya berjumlah sedikit dan hanya membawa perlengkapan persenjataan ala kadarnya untuk perbekalan di perjalanan. Sedangkan pasukan Gajah Mada yang sangat kuat, berjumlah besar dan bersenjata lengkap. Sehingga tragedi perang Bubat ini lebih cocok kita sebut sebagai pembantaian yang dilakukan oleh prajurit perang Majapahit terhadap rombongan pengantin dari Pasundan. Melihat pasukan kerajaan Sunda berguguran dan hanya menyisakan Dyah Pitaloka, maka Dyah Pitaloka tidak mau dijadikan persembahan atas kekalahan perang. Akhirnya, Dyah Pitaloka memilih untuk bunuh diri dengan menusukkan tusuk konde ke dalam tubuhnya, dan dia meninggal di Bubat. Akhirnya, perang ini disebut dengan Perang Bubat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Pararaton. Nah, dari tragedi Perang Bubat ini ternyata justru membawa dampak yang sangat buruk bagi Kerajaan Majapahit. Di antaranya, yang pertama, rusaknya hubungan antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda. Dan ini berlangsung selama berabad-abad yang menyebabkan hubungan mereka kurang harmonis. Dan ini bertahan sampai di era modern. Kemudian dampak berikutnya yaitu timbulnya rasa kecewa dari Hayam Wuruk kepada Mahapati Gajah Mada, sehingga pertikaian di antara keduanya tidak bisa dihindari. Dari pertikaian antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini membuat karir Gajah Mada menjadi redup, bahkan hilang, teman-teman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Negara Kertagama bahwa Gajah Mada yang telah berhenti dari jabatannya jatuh sakit sekitar tahun 1363 Masehi, dan beliau wafat tanpa tahta dan tanpa kekuasaan pada tahun 1364 Masehi. Ini diakibatkan karena tindakan Gajah Mada dianggap gegabah dan dianggap lancang, sehingga karir Gajah Mada menjadi hilang. Dari kekosongan jabatan Majapahit inilah menyebabkan politik di Majapahit menjadi terguncang, teman-teman. Pada saat itu, banyak raja-raja yang merupakan bawahan daripada kerajaan Majapahit mulai melepaskan diri satu persatu. Mereka mulai memerdekakan diri dan menjalankan pemerintahannya secara otonom, secara mandiri, tidak lagi berkaitan dengan Majapahit. Dulu raja-raja kecil ini selalu membayar upeti kepada Majapahit yang dianggap sebagai pemerintahan pusat. Tapi setelah mereka melepaskan diri, tidak lagi membayar upeti kepada Majapahit. Nah, dari tragedi Perang Bubat tersebut ternyata menyisakan luka yang mendalam bagi masyarakat Sunda yang merasa dikhianati dan kehilangan pimpinannya. Dan sejak peristiwa itu, mitos orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda mulai muncul dan berkembang luas di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu muncul pertanyaan, apakah kira-kira mitos itu benar? Mari kita telisik bersama, teman-teman. Pertama, apakah peristiwa Perang Bubat itu benar-benar ada dan bagian dari fakta sejarah, atau hanya sekedar cerita fiksi belaka yang dibuat oleh Belanda untuk mengelabui masyarakat kita? Jika kita melihat banyaknya bukti artefak arkeologi, folklor lisan, ataupun kronik sejarah, kebenaran Perang Bubat ini masih dipertanyakan. Misalnya nama Bubat sendiri. Sampai hari ini belum diketahui keberadaannya dan statusnya. Karena sebagian ada yang menyebutkan Bubat adalah sebuah nama sanggar. Dan ada juga yang menyebutkan itu adalah nama sebuah lapangan. Lalu kira-kira di mana Bubat itu berada? Wallahu a'lam. Sampai hari ini tidak ada satupun yang tahu di mana Bubat berada. Para ahli sejarah kuno dan arkeolog yang meragukan peristiwa Pasundan Bubat berpendapat bahwa itu hanyalah sisipan dari penyalinan kitab Pararaton. Dan bisa jadi perang ini merupakan tambahan dari peneliti Belanda pertama yang menerjemahkan kitab Pararaton. Istilah Perang Bubat yang ditulis dalam kitab Pararaton sebenarnya hanya upaya menutup-nutupi siasat licik untuk menjaga nama besar Majapahit.
Oleh karena itu, para Raton lebih menitikberatkan kisah roman yang mengeksplorasi masalah percintaan dan menyampingkan muatan politik di dalamnya. Jika kita bandingkan dengan Kidung Sunda, jauh berbeda dengan para Raton. Karena di dalam Kidung Sunda justru menyuguhkan informasi yang mengkanter dominasi pengaruh Majapahit. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa unsur muatan asmara yang terjadi di Perang Bubat ini hanya bumbu penyedap bagi keberlangsungan legitimasi kekuasaan, di mana Majapahit ingin menundukkan kerajaan Sunda. Sehingga sejarah Perang Bubat memiliki motif politik lebih tinggi daripada muatan asmara. Oleh karena itu, seorang arkeolog dari Universitas Indonesia, yaitu Pak Agus Aris Munandar, dalam bukunya yang berjudul Gajah Mada, sebuah biografi politik, menyatakan bahwa Perang Bubat adalah peristiwa historis yang benar-benar ada, dan bukan hanya sekedar cerita fiktif. Semua itu didukung oleh sumber sejarah yang meliputi bukti arkeologis, folklor lisan, sampai kronik sejarah. Walaupun pendapat ini bertentangan dengan ahli sejarah kuno dan arkeolog yang meragukan peristiwa Perang Bubat, karena sumber utamanya hanya kitab para Raton, dan belum mendapatkan sumber-sumber yang lain. Saudaraku sekalian, terlepas dari itu semua, yakni apakah Perang Bubat benar-benar terjadi ataukah tidak, jika ini dijadikan alasan bahwa orang Sunda dilarang menikah dengan orang Jawa, rasanya sangat tidak tepat. Karena sejumlah ahli budaya dan sejarah menyatakan bahwa anggapan itu hanya sekedar mitos belaka. Tidak ada bukti ilmiah atau hukum adat yang secara resmi melarang pernikahan antara suku Jawa dan suku Sunda. Bahkan, fenomena pernikahan lintas suku saat ini sangat lazim. Misalkan orang Jawa menikah dengan suku Minang, menikah dengan suku Sunda, orang Madura menikah dengan suku Bugis, atau bahkan dengan orang luar negeri sekalipun. Misalkan orang Jawa menikah dengan orang Jepang, menikah dengan orang Australia, menikah dengan orang Amerika. Saat ini sangat lazim, teman-teman. Mengapa saat ini itu terjadi? Karena cinta, kesetiaan, dan nilai-nilai bersama menjadi pondasi utama dalam membangun mahligai rumah tangga. Para generasi muda saat ini mulai berpikir lebih terbuka. Adanya keberagaman adalah sebuah kekayaan, bukan batasan. Perbedaan bahasa, adat istiadat, dan lingkungan merupakan tantangan yang menarik, bukan tantangan yang menakutkan. Nah, berkaitan dengan mitos dan tradisi yang pernah ada, justru kita pahami sebagai warisan sejarah, bukan sebagai aturan mutlak dalam kehidupan modern seperti saat ini. Sehingga siapapun yang melanggar dianggap dosa, siapapun yang melanggar hidupnya akan sial. Itu sama sekali tidak dibenarkan, teman-teman. Saat ini bisa kita saksikan bersama bahwa pasangan dari dua suku justru hidup bahagia dan harmonis. Saudaraku sekalian, dalam syariat pernikahan, ajaran Islam sudah memuat aturan yang harus dipenuhi. Dan ini sama sekali tidak mempermasalahkan perbedaan ras dan etnik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sebagaimana yang disinggung dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang isinya yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan menciptakan suku-suku di muka bumi ini supaya kita saling berkenalan, saling berinteraksi, saling bekerjasama, bukan saling bermusuhan. Di situ bisa difahami bahwa pernikahan tidak tersekat oleh batas-batas rasial dan etnisitas. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, yang ingin menikah antara Jawa dan Sunda atau suku-suku lain menikah dengan suku yang lain, bahkan suku di luar negeri sekalipun, silakan dilanjutkan. Karena pernikahan itu yang terpenting adalah membangun komitmen untuk saling mencintai, saling menyayangi, bekerja sama antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bukan saling mengeksploitasi dan saling memanfaatkan, melainkan
saling bekerja sama. Jadi seperti itu. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.